Ya, selamat pagi dan salam sejahtera mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali setelah pekan kemarin, Jumat kemarin kita tidak dapat bertemu karena libur nasional. Dan kali ini saya akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya, dan pada kesempatan ini saya akan membahas dan mendiskusikan satu topik, yaitu bisnis, masyarakat, dan etika. So, dalam penjelasan ini kita akan melihat apa itu bisnis, apa itu etika, walaupun pada pertemuan lalu kita sudah bahas, tapi kali ini sedikit kita review kembali. Dan apa itu masyarakat. Dan kemudian kita akan juga mengetahui mengapa bisnis atau perusahaan harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai atau konsep-konsep etika. Oke, kita simak materinya. Oke, kita mulai materi kita seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa topik kita kali ini adalah bisnis, masyarakat, dan etika. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah kita akan berbicara tentang bisnis dan masyarakat. Apa itu bisnis? Oke, kita tahu bahwa bisnis sekarang ini atau perusahaan adalah lembaga atau organisasi yang paling banyak di dunia ini. Oke, hampir di seluruh lapisan masyarakat ada yang namanya bisnis, baik perusahaan besar, menengah, ataupun kecil. Dan istilah bisnis ini dalam hal ini mengacu pada organisasi apapun yang terlibat dalam membuat produk atau menyediakan layanan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Oke, baik membuat produk atau memberikan layanan jasa, organisasi tersebut disebut dengan bisnis. Oke, kemudian kita lihat sedikit apa itu yang disebut dengan society atau masyarakat. Dalam artian luas, itu tentunya masyarakat mengacu pada manusia dan struktur sosial yang mereka ciptakan secara kolektif. Struktur sosial maksudnya di sini adalah bahwa dalam masyarakat itu ada yang namanya kepala desa atau kepala suku dan sebagainya. Dan dalam artian lebih spesifik, istilah yang digunakan ini, society atau masyarakat ini, adalah merujuk pada sekelompok umat manusia atau segmen umat manusia, seperti anggota komunitas, itu juga masyarakat, bangsa apalagi, dan kelompok-kelompok tertentu. Itu juga dikategorikan masyarakat. Saya kira ini tidak begitu sulit untuk dipahami. Lalu kita lihat apa sih hubungan bisnis dan masyarakat. Kita tahu bahwa bisnis atau organisasi itu diciptakan oleh manusia, dan manusia itu adalah masyarakat. Oke, sekumpulan manusia adalah masyarakat. Sehingga bisnis jelas merupakan bagian dari masyarakat. Oke, salah satu poin mengapa bisnis harus dijalankan secara etika berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, karena bisnis atau perusahaan atau organisasi itu adalah jelas merupakan bagian dari masyarakat. Bisnis itu merupakan entitas atau lembaga yang berbeda dengan masyarakat lainnya, dengan komunitas atau kelompok masyarakat lainnya. Tentunya kita tahu bahwa perusahaan itu berbeda dengan komunitas-komunitas tertentu, begitu maksudnya. Jadi bisnis tentunya memiliki hubungan erat dengan masyarakat, seperti dijelaskan tadi bahwa bisnis itu diciptakan atau dibuat oleh manusia atau masyarakat, sehingga dia tentunya memiliki hubungan erat dengan masyarakat lainnya. Hubungan erat itu bisa kita lihat bagaimana bisnis itu merekrut tenaga kerja. Tenaga kerja itu adalah masyarakat. Bagaimana bisnis itu membeli persediaan dan bagaimana meminjam uang. Bank juga adalah satu komunitas masyarakat, dan kemudian menjual produknya kepada konsumen, dan konsumen juga adalah masyarakat. Membayar pajak untuk kepentingan negara, dan negara atau bangsa juga adalah masyarakat. Ini adalah hubungan bisnis yang sangat erat dengan masyarakat. Oke, kita bisa lihat gambar sederhana di sini. Kita bisa melihat di sini bagaimana hubungan bisnis dengan society, dengan masyarakat. Kita lihat
lingkaran besar ini adalah masyarakat, dan bisnis tentunya berada dalam lingkaran society ini. Dan seperti dicontohkan tadi, bahwa hubungan antara bisnis dengan masyarakat itu seperti ya membeli supply, membeli persediaan, kemudian menjual produknya, meminjam uang, kemudian ada lagi ya misalnya merekrut tenaga kerja, dan kemudian hal-hal lain yang berhubungan dengan masyarakat. Oke, saya kira itu jelas. Lalu kita bahas hal yang lain, yaitu bagaimana sih hubungan antara bisnis dan etika. Oke, orang yang bekerja dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah bisnis itu sering menghadapi dan berurusan dengan masalah-masalah etika di tempat kerja. Jadi, bersikap sesuai dengan nilai-nilai etis itu penting bagi individu, bagi tenaga kerja, bagi karyawan, bagi organisasi, dan secara umum bagi pasar dunia, pasar global yang dalam iklim bisnis saat ini. Jadi sangat penting bagi perusahaan, organisasi itu bekerja atau beroperasi sesuai dengan nilai-nilai etika. Oke, kemudian manajer dan karyawan, pimpinan dan karyawan sama-sama harus belajar bagaimana mengenali, menganalisa masalah-masalah etika yang ada dalam perusahaannya. Dan mereka juga harus tahu mengapa masalah-masalah etika itu bisa terjadi di tempat kerja atau di perusahaan mereka itu. Jadi ini sangat penting. Selain itu, mereka perlu juga menyadari peran etika mereka sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Apakah keputusan tersebut, pengambilan tersebut berdasarkan nilai-nilai etika yang ada atau melenceng dari nilai-nilai etika, serta pengaruh karakter etis orang lain. Jadi selain mereka perlu menyadari peran etika mereka sendiri dalam proses pengambilan, juga mereka juga harus menyadari, mengetahui pengaruh etika orang lain terhadap jalannya bisnis atau perusahaan. So, manajer dan karyawan juga harus mampu untuk menganalisa masalah etika yang mereka hadapi di perusahaan mereka, di tempat kerja mereka. Untuk apa? Untuk menentukan tindakan-tindakan korektif kalau ada kesalahan, dan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan masalah etika tersebut. Karena kita tahu bahwa etika itu dalam bisnis global saat ini sangat disoroti. Tidak hanya di bisnis global, bahkan di masyarakat kecil di daerah kita juga sekarang ini orang sudah mulai berpikir bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi atau bisnis itu menjalankan operasionalnya sesuai dengan nilai-nilai etika yang berlaku di masyarakat. Oke, kita sedikit melihat atau mereview konsep etika, dan saya kira ini sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Namun kita review di sini sedikit. Intinya sebenarnya banyak teori, banyak definisi menyatakan apa itu etika. Tapi pada dasarnya hampir semua definisi tersebut selalu merujuk bahwa etika itu merupakan konsep perilaku benar atau salah, bermoral atau tidak bermoral. Itu inti dari konsep-konsep etika yang dijabarkan, yang dijelaskan oleh banyak ahli, walaupun mereka berbeda secara statement, berbeda secara kalimat dalam memberikan definisi, namun konsep dasarnya yang umum yang sama adalah bahwa etika itu adalah konsep berperilaku benar dan salah. Oke, jadi dengan etika kita bisa mengetahui apakah perilaku kita ini bermoral atau tidak bermoral, dan bagaimana kita berpikir dan bertingkah laku terhadap orang lain, dan bagaimana kita ingin orang lain bertingkah laku terhadap kita dan berpikir terhadap kita. Jadi aturan ini yang menjadi patokan benar dan salah tersebut. Prinsip etika itu adalah pedoman untuk perilaku moral.
Misalnya, berbohong, mencuri, menipu, menyakiti orang lain itu dianggap tidak etis dan tidak bermoral. Sebaliknya, jujur, keep promising, keep promise, menepati janji, helping others, membantu orang lain, dan respect orang lain itu dianggap sebagai perilaku yang diharapkan dan diinginkan secara etis dan moral. Dan saya kira konsep ini berlaku di seluruh masyarakat manapun di dunia ini. Well, kita lanjutkan dengan slide berikutnya.